Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini oleh pertolongan Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, kita boleh ada, kita boleh diberikan kesehatan, kekuatan. Itu semua karena pemurahan Tuhan. Percaya bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, semua itu akan terasa indah karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Kita siapkan hati kita, kita berdoa, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini, untuk kasih Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kalau pagi ini kami ada, semua bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami ingin beribadah, kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami Tuhan layak di hadirat-Mu dan nama-Mu dipermuliakan Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ambil bagian pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah, baik yang akan menyaksikan melalui YouTube, baik yang melalui radio. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, menjaga dan melingkupi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekali lagi. Percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, semuanya akan terasa manis. Amin. Amin. Haleluya. Kita pujikan pujian ini Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bersama-sama memuji Dia, sebab namanya agung. Dia selalu menjaga kita semuanya. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama Dia, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama Dia, jalan bersama Dia. Imani setiap pujian ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Diberkati kita semua. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cintanya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Jalan bersama dengan Yesus manis. Dengan iman kita pujikan pujian ini. Hidup di dalam Tuhan Yesus, oh, selalu manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia, sungguh manis. Bersama Dia, bersama Dia, bersama Dia.
dahsyat untuk Allah kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hari Kamis yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa yang tidak mungkin bagi kita sangat mungkin bagi Tuhan. Amin. Apa yang tidak kita pikirkan, mungkin kita tidak melihat, tetapi justru itulah yang disediakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin, Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan amin, saudara. Yakin percaya semua disediakan oleh Tuhan. Amin. Terpuji namamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya Yesus. Meskipun tak Haleluya, Yesus. mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Dengan iman katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah setiap umat-Mu. Yang tidak mungkin, sangat mungkin bagimu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mungkin bagiku, Angkat tanganmu saudara. semua
Nyanyikan dengan penuh iman. Semua sangat mungkin bagi Tuhan. Hanya Engkau. Terima kasih Yesus. Engkau melihat setiap tangan-tangan saat ini yang sedang bersamamu Tuhan. Memohon pertolongan-Mu Yesus. Yang tak pernah ku Terima kasih. lihat, Haleluya. Dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagimu. Amin. Yang tak mungkin bagiku. Oh, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau lah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi dengan iman katakan, itu yang Kau sediakan Bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Apa yang tidak kami pikirkan, apa yang belum kami lihat, semua Tuhan sediakan untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin dengar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berbicara, setiap kami yang mendengarkan boleh mempersiapkan hati yang paling terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar Tuhan, tapi sanggupkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Semua yang mendengarkan, semua yang memberi hati untuk diberkati oleh Tuhan, semuanya diberkati. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Yang sepakat katakan bersama, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sukacita kita bisa bertemu pada pagi hari dalam ibadah kita secara online ya. Semangat terus Bapak Ibu. Suasana masih belum pulih memang, tapi Tuhan yang baik tetap menyertai saya dan Anda. Haleluya. Puji Tuhan, mari sama-sama kita mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan memberi kekuatan baru kepada saya dan Anda pada pagi hari ini. Hidup oleh Roh Kudus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging.
karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging sudah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan jangan kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara, menjadi orang Kristen ternyata tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya datang beribadah kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak cukup hanya terlibat di dalam pelayanan. Saudara, kita harus mau hidup oleh Roh itu. Sebab itulah kekasih Tuhan, kita bisa mengandalkannya, kita bisa berjalan bersamanya, dan memberi kemampuan kepada kita untuk menghadapi masa-masa sulit seperti sekarang ini. Hidup oleh Roh Kudus yang Paulus mau dilakukan oleh jemaat yang ada di Galatia. Dia ingin mereka hidup oleh Roh Kudus. Sebab hidup oleh Roh akan menyingkirkan kita dari menuruti keinginan daging. Hidup oleh Roh membawa kita kepada damai, sejahtera, dan kekuatan-kekuatan Allah. Sebaliknya, hidup di dalam kedagingan akan membuat kita menyadari hidup kita, bahwa kemampuan kita di dalam hidup kita, di dalam kedagingan kita begitu lemah dan terbatas. Saudara, kalau Anda ingin hidup dengan kedagingan dan merasa bahwa segala apa yang kita dapat di dunia ini dapat membuat kita bahagia, ternyata itu keliru besar. Sebab kedagingan membawa kita kepada sebuah kemusnahan hidup, kematian kekal. Oleh karena itu, bagaimana kita hidup oleh Roh Kudus menjadi penting di dalam hidup kita. Yang pertama, orang yang mau hidup oleh Roh Kudus adalah orang yang hidupnya mau dibentuk oleh Tuhan. Saudara, banyak hal di dalam hidup kita yang perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. Banyak hal di dalam hidup kita perlu diingatkan. Orang yang hidup oleh Roh, dia mau dibentuk oleh Roh itu sendiri. Kalau kita baca sama-sama dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, dituliskan begini: tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lihat, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus itu akan mengingatkan tentang semua yang kukatakan. Roh Kudus itu akan mengkoreksi kehidupan kita. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus,
adalah orang yang mau dibentuk oleh Roh Kudus. Apakah kita mau dibentuk oleh Roh Kudus? Banyak orang Kristen yang tidak mau dibentuk oleh Roh Kudus. Maunya sendiri. Kalau maunya sendiri dan bertentangan dengan keinginan Roh, dia hidup di dalam kedagingan. Dan firman Tuhan jelas katakan, dia tidak mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan mengatakannya bagi kita semua pada pagi hari ini. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan. Pribadi yang mau dibentuk adalah pribadi yang merendahkan diri ketika ada kesalahan, ada pelanggaran, dinasehati, ditegur. Kadang-kadang kita tidak mau, Lukas Tuhan. Dinasehati, ditegur, tambah marah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang itu atau manusia itu tidak senang dikoreksi. Rasanya mau benar sendiri. Tapi orang yang hidup oleh Roh, dia dengan kerendahan hati bilang, benar saya salah. Merendahkan diri, mau diperbaiki, dan jalannya menjadi lurus kembali. Hidup oleh Roh adalah orang yang mau dibentuk oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara, biarlah kita juga demikian. Bagaimana kita mau hidup oleh Roh? Selain kita mau dibentuk oleh Roh Allah itu sendiri, kita menjadi peka, harus peka rohani. Saudara, banyak suara, banyak nasihat yang datang terus di dalam hidup kita, dari yang beracun sampai ke nasihat yang baik. Tetapi kalau Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, kita akan peka terhadap kebenaran. Kita akan peka terhadap ketidakbenaran itu juga. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 14 dituliskan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Dengar baik-baik, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh, orang yang hidup oleh Roh adalah orang yang peka. Dia mau bertumbuh dengan kepekaannya, dia bertumbuh terus secara dewasa. Dia mulai makan makanan yang keras, firman Tuhan yang tegas, firman Tuhan yang keras. Datang tidak menyurutkannya, justru mengkoreksi, memperbaikinya. Dia menjadi lebih peka. Dia tahu mana yang baik, mana yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya pernah baca sebuah biografi ajudan presiden. Dia tahu mana yang tidak suka, mana suka. Kenapa? Karena dia hidup terus bergaul dengan sang atasan. Kita juga begitu harusnya. Kepekaan itu didapat ketika kita hidup dekat dan bergaul dengan Roh itu sendiri. Roh yang memberi penghiburan, Roh yang memberi kekuatan itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah Anda juga peka? Apakah Anda memahami apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita? Selanjutnya, bagaimana kita bisa hidup oleh Roh? Selain kita harus mau dibentuk, kita peka secara rohani. Yang terakhir adalah kita harus mau dipimpin. Sudah dengar firman Tuhan, kita harus bergerak melakukannya. Mau dipimpin oleh Tuhan. Saudara, di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 dituliskan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi tidak mau sendiri. Jadi bukan karena kehendakku sendiri. Kalau hidup kita dipimpin oleh kehendak kita sendiri, itu adalah hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Kita bisa baca sendiri bagaimana akhir dari orang yang hidup di dalam kedagingan. Sudah dikasih dalam Tuhan, dipimpin oleh Allah. Walaupun kita tidak paham, walaupun kita tidak ngerti seperti apa yang dialami oleh Abraham di dalam Ibrani pasal 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tempatnya tidak tahu, tidak lihat apa-apa. Yang penting mau dipimpin oleh Allah. Anda tahu akhir hidup Abraham seperti yang di dalam Ibrani pasal 11, hidupnya menjadi teladan dan contoh bagi banyak orang.
Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita dipimpin oleh Allah, maka kita menjadi orang-orang yang betul-betul berani menjalani kehidupan. Walaupun gelap dan kita tidak tahu jalannya, walaupun terjal dan berkerikil tajam, kita tetap akan melangkah, sebab Tuhan yang pimpin kita. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Perhatikan baik-baik, roh yang memimpin kita, roh yang hidup di dalam kita. Di mana kita hidup oleh karena roh itu, kita akan menjadi orang yang berani menjalani kehidupan. Roh itu akan memberi kekuatan, membangkitkan kekuatan, memberikan kasih, dan roh itu memberikan ketertiban kepada kita. Jika kita hidup oleh roh, kita akan jadi tertib. Bangun pagi, berdoa. Saudara dikasih dalam Tuhan, tertib. Jangan karena suasana corona kita tidak tertib, kasih Tuhan. Tertib hidup, setia berdoa, setia membangun mesbah keluargamu. Kalau diberkati oleh Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jangan takut. Orang yang hidup oleh roh, dia tidak takut. Walaupun dia tidak tahu apa tujuan dari semua kejadian ini, dia tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik kehidupan kita. Apakah kita hidup oleh roh atau kita hidup oleh daging? Sebab tidak mungkin kita menghidupi keduanya bersama-sama. Kita hanya boleh pilih satu Tuhan. Dan biarlah kita dengan bijaksana memilih hidup oleh roh. Dengan demikian kita menjadi orang-orang yang menang. Karena kita tak takut dengan keadaan. Kekuatan yang besar kita dapatkan dari Allah sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kekuatan firman-Mu mengingatkan kepada kami semua untuk kami taat dan setia. Biarlah kami hidup oleh roh-Mu di dalam kesehari-harian kami, Tuhan. Kami hidup oleh roh-Mu sehingga kami tidak takut dan gentar untuk kehidupan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah datang dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami. Dan biarlah kami menghidupi firman-Mu, berjalan selangkah demi selangkah melalui kekuatan roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah kami semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih Tuhan yang sudah beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Kalau Anda ingin memberikan persembahan, silahkan di rekening BCA di 033 194 3001, rekening persepuluhan di 033 8888 191 atas nama GBT Kristus Pengasih. Biarlah persembahan yang Anda nyatakan semua boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Nah, kita akan akhiri ibadah kita akan nyanyikan pujian dan kita akan berdoa menikmati berkat dari Tuhan. Haleluya. Ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kau melawat umat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kau melawat keluarga-keluarga yang beribadah dengan roh-Mu yang kudus. Dan kuasa yang besar dinyatakan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Mereka diberkati dengan berkat ilahi, berkat kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan usaha pekerjaan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kesehatan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa masa depan keluarga dan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu
yang beribadah di rumah mereka masing-masing dengan berkat dan urapan yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah urapan yang diturunkan oleh Roh Kudus di dalam setiap kita, baik kita maupun anak-anak kita, menerima berkat yang besar dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus. Serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus. Menyertai, mengurapi dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Dan terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah. Haleluya. Haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu. Di altarmu menyembah. Sekali lagi di altarmu. Di altarmu menyembahmu. Shalom. Sampai jumpa. Shalom.